Mas. Halo, Halo, apa kabar Mas? baik, alhamdulillah Mas. Gimana Weh, Bajik. kabarnya sehat? Baik, aku Raffi, kenalin dari gue sehat. Iya Baik Mas Mas, aku Raffi. sehat-sehat, alhamdulillah. Nah, jadi kita pengen dengerin Mas cerita awalnya nih, gimana sih Mas Detri ini bisa terdiagnosis COVID-19 ini? Awal cerita ini kan ke awal tuh saya benar-benar nggak ada rasa ingin pengen apa ya, mau tes gitu. Pada saat itu kan Ya, memang kebetulan ada berita bahwa Pak Menhu, Pak Budi Karya dinyatakan positif. ya, Akhirnya kami sekeluarga dihimbau oleh Pak Presiden semua kabinet beserta jajarannya untuk dites COVID-19 di RSPAD. Nah, saya ya. salah satu orang yang optimis bahwa karena selama ini saya melihat berita yang kalau kena COVID-19 itu adalah gejalanya ada batuk, sesek, diare, panas, segala macam. Saya salah satu orang optimis bahwa saya tidak bakal, bukan tidak bakal, saya yakin pada saat itu pas dites saya tidak terkena dan terpapar COVID-19 gitu. Nah, akhirnya Oke. menunggu hasil pada saat itu kan saya melakukan 3-4 tahapan gitu. Satu ronsen paru, tes tensi, tes darah, dan swab gitu. Nah, kalau yang tiga ini hasilnya cepet nih, paru, tensi, sama darah itu dalam waktu 1 jam langsung langsung keluar. Oh, langsung keluar hasilnya ya Mas Langsung ya? keluar. Dan alhamdulillah bagus. Bagus tuh Mas Raffi. Terus yang terakhir, Ya. yang swab ini menunggu hasil kan sekitar 5 sampai 7 hari. 5 sampai 7 hari dan waktu itu sudah minta dipercepatan kemungkinan 4 sampai 5 hari lah itu pada saat itu. Dari tanggal 15 keluar tanggal 19 atau 20. Nah, setelah tanggal 19 20 itu ternyata dokter memberitahukan bahwa ada 3 orang yang terpapar di rumah ini adalah salah satunya driver, ada asisten pribadinya ibu mertua, sama satu lagi ada saya gitu. Kaget kami, Oke. kami bertiga, Kaget jujur kan? kaget. Pasti kaget sih, shock ya. Pasti, karena kan apa? Dengan kondisi yang kita sama sekali tidak ada gejala, tiba-tiba kok bisa dinyatakan positif? Kan benar-benar kami bertiga kan kayak apa jangan-jangan tidak salah diagnosa, apa jangan-jangan ketuker, apa gimana? Ya. Ternyata apa namanya bahkan di Wuhan sekalipun terlalu banyak orang yang OTG, orang tanpa gejala. Dan ini Ya. lebih bahaya. Karena apa? Betul, Karena betul. kalau misalnya orang tanpa gejala ini kan misalnya ngerasa dirinya baik-baik aja, mereka keluar ketemu saudaranya yang apa ternyata saudara-saudaranya punya penyakit bawaan, terus ketemu orang tuanya udah punya penyakit bawaan, umurnya udah pada tua, dan akhirnya kan menyebabkan kematian kan gitu. Itu Ya. kan yang sangat bahaya. Makanya kemarin dapat Bahaya. informasi kok ada berita mengenai COVID-19 ini tidak membunuh, tenang aja. Waduh, ini blunder Kaget. sekali gitu loh, Mbak. Sedangkan COVID-19 corona ini kan sebenarnya ya wabah virus yang sangat bahaya. Sampai detik ini belum ditemukan vaksin dan obatnya. Oke, balik lagi ke pada saat cerita di awal, saya minta tuh waktu itu Mas, saya minta untuk diisolasi di rumah sakit. Tapi rumah Oke. sakit bilang kalau tanpa gejala lebih baik dirawat di sendiri, isolasi mandiri di rumah gitu kan. Itu dari RSPAD-nya Mas? Dari RSPAD dia bilang begitu, dan itu kan membuat saya nggak lega kan pertama kan. Terus kedua Ya, pasti. pas saya tanya, dok ada nggak obat khusus atau multivitamin khusus untuk penyakit corona ini? Jawabannya pun nggak ada. Ternyata jawabannya adalah beliau bilang para dokter di rumah sakit itu bilang namanya self limited disease gitu, self healing lah, Mm-mm. penyembuhan dengan diri sendiri gitu. Nah, gimana sih yang caranya bisa si badan itu bisa nyembuhin diri apa virus tersebut? Katanya imun tubuh melawan virus tersebut. Nah, gimana caranya naikin imun? Naikin imun adalah pertama kita tuh nggak boleh tuh yang namanya panik, paranoid yang saat ini kayak pengalaman masyarakat yang sekarang dirasakan kan, Mm-mm. Parno lah panik, ya, Parno. iya, panik, parno, terus stres, marah, emosi itu hilangin gitu. Nah, yang Oke. terutama adalah kita optimis, berjuang, terus kita bahagia, enjoy, terus udah gitu yang paling utama optimis, positif gitu. Nah, Ya. dengan pola pikir ini udah nomor satu nih di pikiran. Kedua, itu medisnya ya pola hidup yang teratur, pola makan, terus jaga 4 sehat 5 sempurna, terus olahraga, sinar matahari. Nah, dengan kolaborasi antara pikiran dan medis ini jadi satu, ini imun tubuh akan naik dan bisa melawan virus tersebut gitu. Oke. Nah, dengan kondisi seperti itu,
kemungkinan self healing dan penyakit penyembuhan dengan diri sendiri itu akan semakin kuat dengan cara tadi tuh pola pikir dan dengan pola hidup yang baik gitu. Oke Mas. Oke, aku mau nanya nih, balik lagi Mas. Sebelumnya Mas Detri sempat ke negara yang terpapar virus corona atau sebenarnya sumbernya ini dari mana kok bisa terkena begitu? Kalau Januari saya tuh ke Jepang, Februari itu saya ke Saudi. Tapi kalau misalnya untuk saya menuduh bahwa negara mana yang saya terpapar, saya kurang tahu, kurang paham. Kemungkinan Oke. saya bisa bilang juga bahwa bisa jadi di Jakarta malah ya gitu. Nah, apa namanya? Karena kan Local transmission gitu kali ya kurang iya, lebih ya Kak. Mas. Karena kan apa namanya? Kalau saya dengar berita bahwa di Indonesia juga sebenarnya udah terlalu banyak orang yang terpapar. Karena dengan saya pada saat dinyatakan bukan lockdown ya, waktu pemerintah menghimbau bahwa masyarakat di rumah, saya sempat tuh keluar tuh ke supermarket, ke mall segala macam. Nah, bisa jadi pada saat itu karena memang Hmm. saya tanya dokter berapa lama sih pada saat misalnya gini, kalau ditanya dari Januari saya ke Jepang, itu 14 hari masa inkubasi harusnya saya udah sembuh, bener kan? Ya, Kan udah betul. lebih dari 2 bulan. Terus Ya. kalau dari Februari saya ke Saudi, saya balik ke mana? Indonesia, itu pun juga udah lebih. Nah, tembakan saya, kemungkinan saya kena tuh kemungkinan di Indonesia, gitu. Local transmission ya kurang lebih ya Mas ya. Local transmission. Mungkin saya Hmm. ketemu sama orang yang bolak-balik dari Singapura, yang ternyata memang itu, atau nggak ada yang bolak-balik Taiwan, Cina, atau mana, saya nggak tahu gitu. Karena pada saat itu juga saya memang minim sih pada pakai masker gitu. Oke Mas. Ada yang nanya nih Mm-mm. Mas. Selama Boleh. isolasi apa mengeluarkan gejala? Karena kan sebelumnya Mas Detri bilang tadi asimptomatik atau nggak ada gejala. Betul. Nah, waktu pada ya kan awal saya bilang asimkomatik ya. Asimptomatik ya. Asimptomatik. Nah, terus akhirnya mulai ke psikosomatik saya tuh di Ya. hari ke-10 gitu. Nah, hari Hmm. ke-10 saya psikosomatik karena orang banyak nanya, wartawan banyak yang nanya, apa sih gejala? Lama-lama saya mulai batuk. Gitu. Mulai Hmm. batuk, mulai gatal segala macam. Mulai itu saat itu saya tanya dokter, dok, ada nggak obat batuk khusus corona? Saya ledeknya bercanda gitu. Jadi dokter bilang nggak ada gitu. Saat ini nggak ada obat khusus Belum ada corona karena obatnya ya. sampai detik ini WHO pun juga memang belum menemukan obat dan vaksinnya. Tapi Iya. sekarang gini, ini bicara gila di kepala saya ya. Kalau sampai sampai mungkin wabah ini akan selesai ketika obat dan vaksinnya ditemukan. Hmm. Karena apa? Sekarang kalau saya tanya aja, saya ini salah satu alumnus lah ibaratnya, alumnus orang yang pernah dinyatakan COVID. Saya sudah dinyatakan negatif oleh rapid dan swab gitu. Negatif tuh, Oke. gitu. Ya. Berarti kan udah tingkat akurasinya hampir 90-90% tuh udah. Nah, tapi kalau saya tanya, bisa nggak terpapar lagi? Bisa dinyatakan terpapar lagi karena dia nggak menggaranti antibodi kita bisa kebal dari ini virus tersebut Virus gitu. ini. Tapi penyembuhan saya jauh lebih cepat dari orang-orang yang belum pernah terpapar gitu. Oh, jadi Saya lebih recovery-nya cepat. akan lebih cepat begitu ya, Mas? Iya, karena Oh. imunnya udah kenal nih katanya. Oh, lo corona, COVID nih, gue udah kenal nih sama lo nih. Gue lebih cepet nih gitu. Hmm. Mungkin 1 kali 24 Oke. jam juga udah sembuh. Tapi bahayanya takutnya saya jadi carrier, silent carrier itu. Ya. Diem kemana gitu. Ya itu yang bahayanya sih Mas ya. Semua Bahaya. kita mungkin kita juga nggak tahu kita positif apa nggak, kayak aku di rumah aja gitu ya. Tiba-tiba sebenarnya aku carrier gitu kan. Itu Betul, yang makanya benar-benar berbahaya. tadi saya sebelum ini kan saya ada live tuh. Saya menghimbau tuh begini Mas. Kalau kita berapa kali netizen masyarakat tuh banyak yang DM saya. 3 pertanyaan. Beli di mana alat tes? Harga berapa? Dan caranya gimana? Nah, Banyak yang DM pertama ya Mas ya. sangat banyak nih untuk pertanyaan ini nih. Saya nggak bisa jawab pertama, karena kan memang kondisinya alat COVID ini saat ini masih minim. Tapi kan insya Allah nanti pemerintah akan menggelontorkan sebanyak-banyaknya untuk alat COVID-19 ini. Nah, dengan catatan ini, apa namanya, minimnya alat segala macam, akhirnya belum tentu orang yang sudah ternyata dapat informasi mengenai alat tes ini, pertama belum tentu sanggup karena harganya mahal gitu. Harganya Hmm. lebih dari 1,6 juta untuk swab gitu. Swab Nah, ya.
Iya, terus kalaupun emang udah dapat, antriannya mahal, Mas. Antriannya lama gitu. Bisa kayak dapat sebulan atau apa. Nah, kalau Oh. seandainya saya menganggap kita semua orang tanpa gejala, ya jalan yang kita lakukan pertama kan adalah udah ini aja apa? Isolasi mandiri selama 14 hari. Habis itu udah. Nanti kan dia sembuh sendiri. Toh juga sama kok ketika sorry ya, Mas Raffi Ya. dinyatakan positif atau tidak sama sekali. Mas dinyatakan atau enggak, intinya jawabannya sama. Udah isolasinya mandiri selama 14 hari. Gitu aja udah. Soalnya kalau Ya, ditanya ya. obatnya tadi kan saya udah ngejawab. Ditanya obat nggak Nggak ada. ada obatnya. Mau Ya. isolasi di rumah sakit ditolak karena kita tanpa gejala. Takutnya Ya. menu-menuin dia bilang. Dokter bilang takutnya menu-menuin. Hmm. Akhirnya pasien yang benar-benar membutuhkan ruangan nggak dapat ruangan karena kita duduk duduk manis terus diinfus dengan kondisi sehat walafiat gitu. Nah, Ya. itu kenapa saya ditolak di rumah sakit karena kondisinya tanpa gejala. Nah, berarti kan jawabannya sama kan? Kalau seandainya kita positif ternyata tanpa gejala, udah lebih baik di rumah isolasi mandiri 14 hari, Hmm. habis itu nanti sembuh sendiri gitu. Nah, Makanya boleh ceritain nggak? itu yang Nah, dihimbau oleh pemerintah, stay at home itu gitu loh. Tetap di rumah aja. betul, betul, betul. Ya. Boleh ceritain Mas pengalaman selama karantina mandiri atau isolasi mandiri kemarin setelah H+1 terdiagnosis positif begitu misalkan? Pagi pertama saya ngelakuin olahraga, sarapan minum vitamin, bed Hmm. rest tidur. Karena apa? Nomor satu nih katanya nih. Jadi kenapa banyak pasien atau bukan pasien, banyak tim medis yang berguguran karena mereka tidak melakukan istirahat yang cukup. Waktu yang digeber panjang, 1 kali 24 jam, tidak istirahat, imun tubuh jatuh, digrogotin sama itu. Makanya gunanya kita stay at home tuh, gunanya kita mengisolasi mandiri sebenarnya, jangan kalian isolasi, tapi kalian masih sibuk kerja sampai pagi, terus udah gitu work for home-nya juga sampai pagi, pikirannya kalian penat, akhirnya Iya, iya membuat itu betul. juga ngerusak gitu kan. Makanya saya tadi Hmm. bilang, positif tuh apa aja sih? Tenang, bahagia, bed rest, positif, optimis gitu. Jadi Benar-benar kita dengan harus dibikin positif mind gitu ya Mas ya? iya, makanya kalau saya lihat dari hikmah dari segala sesuatunya ini, Tuhan tuh memberikan segala sesuatunya sebenarnya udah melakukan yang terbaik untuk manusia di umat di seluruh dunia ini gitu. Dunia. Tinggal tinggal masyarakatnya aja mau tetap tetap belaga gila, mau tetap sibuk atau ya udah nurutin aja. Betapa sebentar lah, toh juga abis ini wabah ini akan selesai. Nggak mungkin nggak selesai. Tuhan itu maha baik gitu. Pasti pasti Hmm. memberikan sesuatu yang baik gitu. Makanya kalau misalnya udah kalau udah kondisi pemerintah bilang stay at home di rumah, ya lakukan aja di rumah, isolasi mandiri, kumpul dengan keluarga, quality time yang biasanya nggak sama keluarga, kualitas keluarganya jadi baik, terus udah gitu di rumah pola hidupnya jadi baik. Contoh ya, hikmah buat saya tuh jadi banyak. Disiplin saya jadi bagus, pola hidup, pola tidur, olahraga, multivitamin, terus sinar matahari. Tadinya nggak jarang tuh saya ngelakuin Jadi hal ini, Mas. benar-benar concernnya ke kesehatan gitu ya Mas sekarang ya? Jadi gitu, maka saya bilang, ini sih hikmahnya luar biasa. Ini sangat luar biasa saya bilang Hmm. gitu. Nah Mas, aku mau tanya selama isolasi di rumah ini gimana ya kontak dengan keluarga atau orang sekitar di rumah? Kalau eh, korban yang seperti saya kan salah satu yang memblow up ke media, salah satu lah figur orang yang memblow up ke media. Ternyata kan saya juga banyak ngobrol sama teman-teman yang ternyata terpapar, tapi mereka nggak berani memblow up karena dia tahu resiko yang ada gitu. Saya ngobrol sama mereka semua dan mereka melakukan semuanya dengan melakukan hal yang sama. Mereka juga kontak dengan orang orang rumah normal, terus sama anak istri normal, sama pembantu semua normal. Maksudnya nggak ada yang dibatesin, nggak harus kayak gimana. Tapi sebisa mungkin ya kita menghindari kontak lah. Biasanya kami sekeluarga biasanya salim sama orang tua, sekarang jadi nggak salim gitu. Karena untuk apa Hmm. ya, mengurangi aja lah, sama-sama Mengurangi saling kontak ya. menjaga lah. Si anak menjaga orang tua juga menjaga anak gitu, sama-sama Nah, aja. dari Mas Detri sendiri sebenarnya khawatir nggak sih bisa menginfeksi keluarga di rumah begitu? eh Ada saya sempat rasa khawatir nggak? Jadi kayak, aduh gimana ya nanti ya? awal
pemikiran iya, tapi ketika saya tanya ke sekitar ada 3 sampai 5 dokter, jawabannya normal sama. Nggak ada udah. Kalau udah dinyatakan negatif, kemungkinan untuk memaparkan nggak ada. Tapi kalau saya bandel, saya masih apa namanya keluar dan dengan kondisi saya tidak bersih, kemungkinan bisa memaparkan. Makanya kalau misalnya saya keluar, saya pasti baju semuanya jubah saya cuci, langsung saya mandi totally bersih gitu sebisa Oke. mungkin. Dan Baik, Mas. Nah, makanya tadi saya udah cerita belum sih kemungkinan saya yang terpapar mana? tuh ada lagi? Ada, udah. Ada, Iya, udah. itu Ah, kemungkinan. Jadi kemungkinan orang yang sudah pernah terpapar bisa terpapar lagi gitu. Nah, Mas kan ini selama isolasi mandiri 14 hari di rumah itu pasti kadang muncul ada rasa stres atau cemas ya, apa ya. Nah, gimana sih cara Mas Detri overcome stres ini sendiri gitu? Apa yang dilakuin sama Mas Detri di rumah? Kalau orang macam-macam ya Mas ya. Orang punya beraneka ragam cara gimana menyikapi untuk bisa bisa nggak stres. Kalau pertama ya kalau saya sih lebih ke tarik ke ibadah aja. Karena udah nomor satu Hmm. itulah. Karena kita udah milik Tuhan, kita punya Tuhan, semuanya kita serahkan sama Tuhan. Habis itu Tuhan nanti ngasih jalan keluar itu kemana kita harus ngapain itu Tuhan tuh emang udah kayak nge-guidance tuh semuanya tuh Iya, gitu. berarti Jadi tawakal aja Mas ya. Benar-benar tawakal aja. iya, kalau saya Perbanyak sih berdoa. nomor satu itu. Kedua ya kita fight ikhtiar dan kan udah melakukan tawakal ya. Ikhtiarnya adalah ya kita ini aja main kontak dengan kepala aja gimana caranya membuat bahagia ngeliat anak-anak kita kilik-kilikin anak-anak main sama anak-anak mandi sama Main. apa sama anak-anak ya, apa makan semua misalnya gitu terus uh, duniawinya ketika saya mau menghibur kepala contohnya kita nonton video atau enggak saya main game apa yang ada di gadget gitu. Ya Iya, iya, lebih iya. apa beda-beda, setiap orang beda-beda. Tapi kalau saya ngelakuin hal itu. Oke, Mas. Nah, setelah dinyatakan negatif corona nih dan pulang ke rumah. Nah, apa Mas Detri ini apakah dokter tetap menyarankan Mas Detri untuk melakukan physical distancing di rumah? Kalau physical distancing emang dari awal memang semua masyarakat pemerintah, dokter semua kencang gitu. Jadi memang Hmm. gimana caranya tetap kayak sekarang saya ngobrol sama adik kakak saudara gitu yang ada di rumah itu duduk tuh sebisa mungkin jarak semeter lah gitu sebisa mungkin jadi Tetap memang tetap ada ya, tetap ada jarak ya. iya bukannya parno sih lebih waspada gitu kalau parno ya beda lah tetap jadi kita jangan parno kita jangan panik kita jangan stres tapi tetap waspada gitu intinya waspada Hmm. aja soalnya kalau kita udah mulai parno panik itu kan timbul ke arah negatif tuh kita jangan Iya. sampai tuh kita ngerusak pikiran kita ke arah situ Oke, Mas. Ada yang nanya lagi nih, Mas. boleh Pernah marah silakan atau menyalahkan orang lain karena tertular COVID-19, Mas? nggak ada nggak ada sama Ada sekali ya. percuma karena gini waktu pada saat saya diisolasi itu kan saya mulai tuh booming tuh apa dari netizen semuanya nanya bahkan sampai beberapa wartawan sampai nanya kenanya di mana sama siapa gitu saya Mm-mm. bilang ngapain sih saya capek-capek mikirin kayak gitu gitu loh akhirnya saya lagi ibaratnya saya punya tembakan saya tembakin peluru saya ke target yang nggak jelas gitu dan akhirnya timbullah tuduhan-tuduhan yang menurut saya nggak ada fungsinya gitu akhirnya membuat saya overthinking akhirnya negative thinking ngapain capek-capekin Ya. udahlah lupain itu emang takdirnya kena ke saya ya udah saya jalanin toh juga sembuh kan alhamdulillah gitu aja Alhamdulillah simple ya, Mas akhirnya ya. jadi lebih bisa menginspirasi kepada masyarakat lebih bisa mengedukasi sharing informasi yang saya punya saya lebih lega kok di situ gitu Hmm. Oke, Mas. Ada yang nanya lagi nih. Lagi boleh. ngetren konsep new normal setelah COVID ini. Jadi mungkin kayak kebiasaan baru gitu ya yang setelah karena ada wabah ini. Nah, kebiasaan baru apa sih, Mas, yang Mas Detri lakuin ini? Ada nggak Ya contoh kebiasaan-kebiasaan baru begitu? contoh kayak kedisiplinan yang biasa nggak biasa kita lakuin ya kayak contoh kayak olahraganya jadi lebih rutin kena sinar mataharinya biasanya saya paling males tuh kena sinar matahari gitu terus Bener-bener jadi sudah gitu concern ke kesehatan gitu ya, Mas ya? sinar matahari kan aduh Bagus. panas nih gitu panas keringat apa segala Ngapain gitu sekarang ya sih panas-panasan? Sekarang sekarang saya bener-bener. jadi lebih disiplin karena
balik lagi ya, mungkin kita kalau kita tarik ke dunia zaman batu dulu kan juga masyarakat dulu kan lebih sehat-sehat jauh dibanding kita. Kita dikit-dikit ASEAN, depan Mm-mm. laptop ya kan, di dalam satu ruangan belum tentu virusnya itu bagus. Karena memang ya inilah hikmahnya lagi. Penyakit ini kan droplets, Mas. Droplets kan Ya, apa segala sesuatu yang muncratan dari hidung dan mulut jatuh ke benda mati, ya kan? Dan itu dia bisa hidup lama di kondisi yang lembab. Tapi kalau kondisinya panas dan kering itu lebih cepat mati katanya dokter gitu. hmm, Jadi memang sebisa mungkin ya ruangan dibuka, terus kena sinar matahari, diangin-anginin, kondisi kering itu jauh lebih bisa matinya daripada kondisinya lembab, terus basah segala macam. Makanya kemarin pas saya di saat saya isolasi mandiri, itu kan saya di kamar terus dalam satu kamar sebisa mungkin saya nggak keluar kalau nggak urgent banget lah. Karena apa? Takutnya saya mengeluarkan droplets, akhirnya barang yang saya nggak tahu jatuh di mana, benda mati, terus ada orang pegang, akhirnya menular. Takutnya halnya ya seperti itu itu. bahaya tuh ya begitu. Tapi memang waktu itu pada saat itu langsung saya disinfektan satu ruangan. Satu Hmm. satu ruangan satu disinfektan untuk matiin kuman dan virus. Baik, Mas. Ada lagi yang nanya nih. Boleh. Apakah otomatis stop kerjaan entertainment selama isolasi atau bagaimana, Mas? uh, Kalau saya kan apa ya, udah lama juga ya nggak kak di entertainment tuh memang udah Iya, sekitar iya. berapa ya, udah hampir 4 tahun ya lebih. Tapi kalau kemarin ada tawaran sih, maksudnya kayak ya iklan atau apa ya, mungkin waktu itu sempat ada satu dua kalau nggak salah saya terima. Tapi kalau untuk main 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 kerjaan saya sekarang lebih ke ya pengusaha aja lah. Oke, Ya Mas. pengaruh Kerja pengaruh tetap di rumah di gitu ya. pasti pasti semua sekarang semua profesi pasti lagi prihatin semuanya. Semuanya prihatin. Ada lagi nih yang nanya, Mas. Sebentar aku pilih Boleh. ya. Bagaimana sih stigma dari masyarakat, Mas? Karena di masyarakat kan banyak stigma negatif nih terhadap pasien COVID-19 ini. Mungkin Mas Detri bisa bagi cerita ya. Jujur itu karena mereka kurangnya edukasi dan knowledge tentang apa ini. Makanya kalau misalnya kalian belum pinter-pinter amat, jangan sok tahu gitu loh. Terus udah gitu menjudge, membuli, terus udah gitu kayak mayat Hmm, segala macam di itu. Ya tolonglah sebisa mungkin jangan menerima bulat-bulat mengenai apa informasi-informasi yang ada dengan broadcast message apa langsung ditelan. Udahlah cek dulu lah keberadaannya. Kalau emang kalian kan gini, kalian punya dari sekolah SD, SMP, SMA, masa sih teman-teman kalian gak ada yang dokter? Bohong, nggak iya mungkin. pasti. Setidaknya Pasti satu ada lah yang ya. dokter. Satu dua ya kan dari dokter terus udah gitu apa namanya astronot mungkin apa masa nggak ada yang dokter ya tinggal ngatanya aja kalau saya sih kontak-kontakan sama teman-teman tuh dokter dok ini gimana dok ini teman-teman yang sekolah kita kan banyak tuh tanya aja karena mereka lebih valid daripada broadcast message benar nggak kalau kalau Ya. kalau mereka kan mereka belajar mereka kan menelaah semuanya pakai data apa cuma pakai pakai broadcast message dan lain-lain ya percuma kita nggak tahu tuh tingkat tingkat akurasi dan validasinya seperti apa gitu. Oke, Mas. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mas. Setelah dinyatakan sembuh, apakah sekarang kalau bernafas itu ada sedikit gangguan? Kayak sesak nafas eh atau apa? Ya tadi saya sempat cerita di hari ke-10 isolasi mandiri saya sempat itu tuh sempat batuk terus saya tanya kan Tapi sekarang udah nggak kerasa, Mas. enggak udah nggak ada Oh, terus udah gitu sampai sekarang alhamdulillah kan saya tes lagi tuh tes yang sama persis kayak ya. waktu pada saat itu saya tes swab ronsen paru terus tensi sama darah. Nah alhamdulillah ya dengan tiga yang itu kan instan tuh 1 jam tuh mas saya tunggu itu Ya. cepet tuh hasilnya alhamdulillah dan ronsen paru saya bagus alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Mas. Berarti udah Dengan kondisi udah kembali normal lah ya. berkat doanya semua, berkat doa semua orang Hmm, kan doain saya mas. Jadi memang iya, ya kalau saya betul sih betul. saya pikir bukan karena saya kekuatan saya, mungkin karena berkat doa kalian semua dan akhirnya Iya, dijabah benar-benar sama Tuhan benar-benar dan akhirnya dijabah. saya dibalik jadi sehat, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah, Mas. Nggak Mm-mm. kerasa, Mas, kita udah mau 30 menit nih, Mas, sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Mungkin aku dan geng sehat pengen tahu nih, Mas.
pesan Mas Detri buat teman-teman yang nonton IG Live ini apa, Mas? Pokoknya saya nggak berubah, tetap sama kayak pemerintah menghimbau lah, stay at home, terus jaga Hmm, jarak fisik, tetap pakai masker, tetap berdoa, tetap optimis, positive thinking, selalu jaga kebersihan, selalu pakai hand sanitizer, cuci tangan selama 20 detik secara apa pakai sabun kayak anjuran WHO. Terus udah ya. gitu tetap gimana caranya kita selalu menjaga, tetap waspada, dan paling utama ya ibadah nomor satu. Itu aja. Oke, baik Mas. Makasih Mas Detri untuk waktunya Sama-sama mau Mas Raffi. ngobrol-ngobrol sama gue sehat. Semoga Sama-sama Mas tetap Raffi. sehat Mas, jaga kesehatan Gue sehat segalanya. selalu, keren ya. Selalu Siap, top sehat, nomor sehat satu. selalu.